Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah, temanya masih sama ya. 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Kita akan lanjutkan lagi, tapi ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat nih. Pengemis di Bogor viral saat memiliki uang 50 juta di kantong plastik. Waduh, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Memiliki uang sebesar 50 juta ditangkap usai melakukan tindakan asusila ke ibu-ibu di alun-alun. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @terangmedia pada Jumat 1 September, pengemis tersebut ditangkap oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial tampak mengamankan pengemis disabilitas tunawicara. Tak sampai di situ, pihak Dinsos juga dikagetkan dengan uang puluhan juta di saku celana sang pengemis. Wah banyak. Saku celana kata Ustaz, besar banget saku celananya. Ada 50 juta. Benar juga ya. Ya Allah banyak juga rezekinya ya. Tapi Ustaz ada juga loh orang yang banyak rezekinya. Tapi dia gak mau sedekah, gak mau zakat, gak mau berbagi. Itu bisa gak jadi penyebab sholatnya gak diterima? Karena dia pelit. Nah mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Siap. Izin Habib dong Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak jamaah yang setia menonton Islam Tindak. Dan sama-sama kita belajar. Karena ternyata golongan yang ketiga, orang yang salatnya tidak diterima adalah orang yang tidak mau bayar zakat. 1, 2, 3. Orang yang tidak mau bayar zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Dua ini digandengkan antara salat dan zakat. Saking pentingnya zakat digandengkan perintah salat dengan perintah zakat. Seakan-akan pentingnya tidak akan mungkin orang bisa salat kalau tidak keluar zakatnya. Atau sebaliknya, bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat kalau dia tidak sholat. Artinya dua amal ibadah ini, perintah ini digandengkan. Maka jikalau ada orang sholat tapi dia tidak keluarkan zakat, berarti menyebabkan sholatnya tidak diterima. Karena ada hak orang yang dia tidak tunaikan baru dia sholat. Sekali lagi, ada hak orang yang tidak ditunaikan ketika dia sholat. Makanya tunaikan hak orang baru sholat. Karena hubungan kita harus hablu minallah wa hablu minannas. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Berarti kalau nggak bayar zakat nanti nggak diterima sholat. Iya, karena masih ada tergandeng barang yang bukan haknya pada dirinya. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz Maulana, tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Penasaran deh, nih ibu-ibu bapak-bapak nih datangnya dari mana sih? Cirebon, Masya Allah. Karena udah jauh-jauh dari Cirebon, boleh nanya ya di sini ya. Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya mau nanya boleh angkat tangannya dulu, angkat tangannya dulu ya. Aku yang pilih ya. Ibu deh, karena angkat tangannya. Masuk angin Bu. Saya kaget, saya pikir. Sendawa. Iya, lagi datang ke sini. Ibu masuk angin. Enggak tahu ya. Kaget saya. Bu, namanya siapa Bu? Dari pengajian mana sih? Coba sebutin namanya, kasih tahu sama masyarakat Indonesia Bu. Tuh Bu, di situ Bu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komalasari dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Ciledug, Cirebon. Tepuk tangan dong untuk Ibu Kokom. Silakan Bu Kokom. Saya mau bertanya Pak Ustadz Habib. Silakan. Bagaimana kalau ada orang yang terus-terusan berbuat salah, itu sholatnya diterima enggak? Oke. Terus dia juga sholat tobat, gimana itu sholat tobatnya diterima enggak? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima apa enggak tuh Bib sholatnya Bib? Kalau orang yang terus-terusan berbuat salah, tobat sholat, tobat salah lagi gitu. Diterima enggak? Coba Bib jelasin Bib biar Ibu Kokom mengerti Bib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang bertobat minta ampunan kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah sangat sayang kepada kita, hambanya Allah. Allah sangat sayang kepada kita, yakni terlebih khusus kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang bermaksiat, dia melakukan perbuatan dosa, maka orang itu mempunyai kesalahan, yakni melanggar daripada perintah Allah. Entah dia melakukan judi, zina, narkoba dan lain sebagainya, atau tarikus sholat, dia meninggalkan sholat, dia berarti adalah manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang sholat yang tidak mendapatkan kesempurnaan yang keempat adalah mereka yang maksiat sholat. Sholat terus, maksiat jalan. Aduh. STM, sholat terus, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi ada orang yang sholat terus, maksiat. Sholat lagi, maksiat lagi. Sholat lagi, berdosa lagi. Dia bertobat, diampunin gak sama Allah? Diampunin sama Allah. Tetapi ingat, kalau dia menganggap remeh sholat. Ya kan? Dia meremehkan sholat, Ibnu Qayyim menjelaskan, siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah lebih parah daripada melakukan dosa, zina, judi, khamar, mabuk-mabukan, membunuh dan lain sebagainya. Kalau dia meremehkan sholat, bahkan kalau dia menganggap sholat itu tidak wajib, maka dia keluar otomatis dari agama Islam. Kalau dia menganggap sholat ini nggak wajib, sholat nggak usah lah sholat, lebih baik kita seperti ini, maka dia otomatis keluar nih. Kalau dia menganggap remeh sholat, dia hanya capek, malas, wah sholat itu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya benar, benar semuanya. Kalau sholatnya rusak, rusak semuanya. Tiang menjadi sebuah inti daripada bangunan. Tiangnya rusak, maka rusak semuanya. Jadi tadi tuh Ustadz Maulana sampaikan, iqamis shalah wa zakah, dirikan sholat, bayar zakat. Kalau dia bayar zakat, ya kan, tapi dia nggak sholat, celaka dia. Dia sholat, dia nggak bayar zakat, celaka juga, ya kan. Jadi mempunyai satu keterkaitan, satu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan sibuk, bagaimanapun juga tetap melakukan sholat. Bahkan jika dalam keadaan lupa, tertidur, lantas ingat, maka bangun langsung buru-buru sholat. Sadar langsung sholat. Waktu udah habis, ya kan? Emang udah habis. Udah habis. Jadi jangan STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Nauzubillah min dzalik. Mendingan STMJ yang satu ini. Syam tayangnya Mama Jihan. Nanti balas ya. Ya. Bentar ya, mikir Nanti dulu mikir ya. dulu ya. Mikir dulu. Mana mic-nya Bu? Terima kasih ya. Ibu karena ibu ketawa saya suruh nanya. Silakan Bu, berdiri, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuminah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan untuk Ibu Tuminah, Masya Allah. Mau tanya dong Ustadz Maulana. Wah, langsung ke Ustadz Maulana, silakan. Jika ada seorang mu'alaf, itu sholatnya tidak fokus dan tidak khusyuk karena dia baru belajar. Lalu gimana Ustadz, orang yang sedang belajar sholat tidak khusyuk dan tidak fokus tadi bisa diterima atau enggak? Oh, bagus banget pertanyaannya. Terus gimana bagi orang yang sedang belajar tadi? Masya Allah. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana langsung dijawab. Perhatikan baik-baik. Hati-hati ketika kita sholat, jangan sampai tidak khusyuk. Khusyuk itu kita artikan ketenangan. Ketenangan itu bisa diraih dengan tumak-ninah. Yang bahaya kalau kita sholat tidak ada tumak-ninahnya, buru-buru sehingga tidak khusyuk. Ukurannya sebanyak bacaan sholat yang kita baca. Ukuran buru-burunya bagaimana? Ukuran buru-burunya adalah ukuran bacaan sholat itu sendiri. Maka kalau orang yang baru belajar sholat,
mu'alaf itu dimaklumi. Jadi harus husuknya itu gimana Ustadz? Sepanjang Anda baca bacaan salat aman itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangannya dong. Aku minta mic-nya ya. Siapa ya? Nanti sebelah sana sabar ya. Wah, ibu aja. Ibu, silakan Bu berdiri Bu. Namanya siapa Bu? Kasih tahu Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong untuk Ibu Siti Maryam. Mau tanya sama Pak Ustadz Sam. Oh Ustadz Syam, langsung. Saya punya kenalan Pak Ustadz. Rajin sholat, Masya Allah. rajin sekali sholatnya. Masya Allah. Tapi sehariannya tidak suka pakai kerudung. Itu gimana cara sholatnya, sia-sia atau diterima tidak sholatnya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima nggak kalau sholat nggak pakai kerudung? Kalau sholat nggak pakai kerudung nggak diterima. Bukan itu, maksudnya sehari-harinya nggak pakai kerudung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah di rumah. Kalau ditanyakan ada seorang kenalan, dia rajin sholatnya. Rajin tuh bukan yang wajib. Kalau orang sholat 5 waktu itu bukan rajin namanya, memang wajib. Gitu. Kalau yang disebut rajin sholat itu sholat sunnahnya banyak. Karena sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itulah yang menyempurnakan sholat wajib kita. Jadi orang rajin itu yang banyak sholat sunnahnya. Kemudian ternyata orang tersebut di luar sholat, dia tidak menutup aurat di luar sholat ya. Karena kalau dalam sholat ya wajib menutup aurat. Di luar sholat dia tidak menutup aurat. Apakah sholatnya diterima? Ada dua. Satu, bisa saja diterima. Yang kedua, bisa ditolak secara mutlak. Siapa yang ditolak secara mutlak adalah orang yang tidak pakai penutup aurat, orang yang tidak pakai hijab, tidak pakai kerudung, lalu menganggap bahwa pakai kerudung itu tidak wajib. Jadi kalau dia mengatakan, kenapa kau tidak pakai hijab? Tidak pakai, kan tidak apa-apa juga orang tidak pakai hijab. Nah ini tidak diterima sholatnya nih. Kenapa? Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kalau ada sesuatu yang wajib, lalu dia bilang tidak wajib, maka ini bisa keluar dari Islam. Nah itu bedanya. Tapi ada orang tidak pakai kerudung memang sehari-hari. Pas ditanya, kenapa kau tidak pakai kerudung? Nanti deh kalau dapat hidayah, nanti deh. Dia tahu dirinya dosa. Dia tahu bahwa ini adalah salah. Tapi dia tidak mengatakan bahwa kerudung itu tidak wajib. Maka sholatnya tetap diterima. Tidak pakai kerudungnya dapat dosa. Membuka auratnya dapat dosa, tapi sholatnya tetap diterima sama Allah. Beda halnya kalau ada orang yang diajak sholat, ayo sholat yuk, ayo sholat yuk. Iya sholat mah saya gampang, tapi pakai kerudung itu loh. Menurut saya pakai kerudung itu tidak wajib. Wah ini yang bahaya ini, mengatakan tidak wajib apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya tidak ada satu amal pun yang sia-sia. Orang tidak menutup aurat itu salah. Orang tidak menutup aurat itu berdosa. Orang tidak menutup aurat itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti dia keluar dari Islam. Jadi jangan juga kita mengatakan, percuma lu sholat kagak nutup aurat. Nggak boleh. Nggak boleh kita keluarkan dia dari Islam. Karena dia tetap Islam. Dia tetap muslimah. Meskipun tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan menutup auratnya. Yang penting pada saat sholatnya dia menutup aurat. Karena kalau dalam sholat dia tidak menutup aurat, maka tidak sah sholatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal kebaikan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ada ganjarannya. Begitu pula keburukan, dia dosa karena tidak menutup aurat akan ada juga ganjarannya dari Allah. Dia mengerjakan sholat juga ada ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dia tidak mewajibkan apa yang tidak wajib dan tidak mewajibkan apa yang wajib gitu bahasanya.
Jadi beda daripada persepsinya orang yang tidak menutup aurat karena dia tidak mau dan orang yang tidak menutup aurat karena dia meremehkan. Yang meremehkan inilah yang tertolak sholatnya. Aduh, nauzubillah min zalik. Dan semoga terjawab ya Bu ya untuk pertanyaannya ya. Ustaznya makasih ya untuk jawabannya ya. Sama-sama belum kepikiran apa mau bahas. STMJ ya. Apa Nanti itu ya aku tunggu segmen berikutnya ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. Untuk warga Cirebon, makasih ya udah nanya ya. Saya ada pengumuman nih, tapi nanti dulu aku bacain lagi untuk Instagram dari @tiara_andriani. Nanti nanya lagi ya. Ya, sekarang dari jamaah yang ada di rumah dulu kasih kesempatan. Pertanyaannya adalah, Habib, banyak ibu-ibu yang sering menggibah atau gosip tanpa disadari. Misal sholat berjamaah, terus habis sholat malah bergibah tanpa disadari. Nah, jika seperti itu gimana nih Habib Usman? Ya akhir afwan, Mas Wani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Disebutkan di dalam golongan ini adalah mereka yang sholatnya dikatakan kurang ataupun tidak sempurna. Yang keenam adalah sholat mereka yang gibah, yang tukang gosip. Kalau lagi nongkrong temennya diomongin, temennya dijelek-jelekin. Karena apa? Ghibah itu diharamkan berdasarkan kesepakatan semua ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan atau keseluruhan ulama tetap mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar. Tapi sebagian ulama membolehkan, kok ada yang bolehin sih? Ghibah terhadap mereka Yahudi dan Nasrani. Diperbolehkan, tapi kalau mereka kafir zimmi tetap tidak boleh digibahin. Jadi sepakat ulama tidak boleh ghibah, diharamkan. Kecuali mereka yang kafir harbi. Zimmi dilindungin, diperbolehkan. Anas bin Malik radhiyallahu an, gola Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra aku melewati sekelompok orang yang mereka mencakar dirinya, melukai wajahnya, dan mereka menggunakan kuku-kukunya untuk menghancurkan badannya, tubuhnya, dan bahkan lidahnya ditarik-tarik. Karena apa? Karena mereka melakukan tersebut karena satu perbuatan mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, man haula'i? Qala alladzina yagdabuna an-nasa wa yag'una fi a'radihim. Jelas bahwasanya Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Ya Jibril, man haula'i? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang ghibah, yang ngomongin orang, jelekin orang, mencela orang lain, mencela kehormatan orang lain. Makanya kalau punya akun media sosial tentang gibah, jauhin. Mendingan follow Ustadz Syam, Ustadz Maulana, ya kan? Om Sony, ya kan? Sony Setiawan. Sony Septian. Nah intinya apa? Follow akun sosial media Islam itu indah. Untuk apa? Mencari ilmu agamanya Allah. Mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan tukang gibah didekatin. Tukang ngomongin orang deketin. Atau hadir ke majelis salim. Dan juga kalau bisa hadir di Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat Ustaz. Ya kan? Tanggal 19 November di Cisarua Puncak Bogor. Itu juga lebih berkah lagi. Masya ya kan? Allah. Atau jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah, saksikan sampai habis. Setiap hari Senin sampai hari Ahad. Itulah yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba yang ghibah, jangan jadi hamba yang ngomongin orang, jangan jadi hamba yang menjelekin orang, ataupun apa? Ataupun dia menjadi hamba yang akhirnya adu domba. Ya kan? Bukan adu domba. Bukan ya. Jelekin antara yang kanan yang kiri. Burukin yang kanan yang kiri, akhirnya timbul keributan. Sholatnya gak diterima. Gak terima. Nauzubillah min zalik. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Udah follow belum? Apa? Udah dong, Habib Usman bin Yahya. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Nah ini buat jamaah nih untuk warga Bandung. Jangan lupa nih ada info penting ya. Ada tablik akbar di tanggal 5 November ya jam 8 waktu Indonesia Barat. Pokoknya nih. Apa? Cia mau ke Bandung. Mau ke Bandung. Hadir ya tanggal 5 November hari Minggu. Sesi satunya ada di Trans Studio Indoor Tempok ya. Itu jam 8. Jam 8. Sesi 2-nya? Abis dur. Jam 12 di Masjid Agung Trans Studio Mall Bandung. Ingat ya semuanya gratis. Caranya gimana? Daftarnya cukup tinggal nih. Klik link di bawah ini ya. Langsung aja ke Instagram Islam Itu Indah. Jamaah jangan lupa datang ke Bandung. Jangan lupa tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Gratis. Gratis. Warga Bandung.